di salah satu rumahnya ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberi kita ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan berbuah amal yang saleh, yang semoga di akhirat dengannya kita mendapatkan peringkat yang tinggi di sisinya. Amin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga hati kita terpaut kepadanya, cinta yang sesungguhnya, sehingga kita taat kepadanya. Sehingga dengan demikian kita berharap mudah-mudahan syafaat darinya menyertai kita. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya ini kita diizinkan di hari-hari yang dianjurkan berzikir ini, Yaumun Nahar wa ayyamut tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari nahar itu, hari-hari nahar dan hari-hari tasyriq itu adalah hari makan dan minum, dan hari zikrullah, berzikir pada Allah SWT. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang juga dihitung sebagai majelis zikrullah insyaallah ta'ala. Saya izinkan pertama sekali mengucapkan aqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal soleh kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Idukum mubarak, semoga hari raya kita diberkahi Allah SWT. Ma'asyil kiram, kita masih dalam bersama Imam Al-Khatib dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, konsekuensi ilmu adalah diamalkan. Babu fi anna al-a'mala hiya az-zadu waz-zakhiratu an-nafi'atu yaum al-qiyamah. Bab tentang amal-amal adalah bekal dan simpanan yang bermanfaat di akhirat. Sudah disebutkan beberapa poin kemarin dalam bab ini, seperti yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, qala yatawassadul mu'minu ma qaddama min amalihi fi qabrih. Seseorang itu akan bersandarkan pada amalnya di dalam kuburnya, amal yang sudah dia laksanakan di dunia. In khairan fa khairan, kalau amalnya di dunia baik, maka dia akan dapat sandaran yang baik. Wa in syarran fa syarran, yang buruk pun akan dapat sandaran yang buruk. Faqtanimul mubadarata rahimakumullah fil muhlah, maka manfaatkanlah waktu yang masih tersisa. Kalau yang masih muda, hendaknya mulai gemilang dari usia belia. Sudah tercemerlang di usia belia, gemilang di usia belia, terbilang cemerlang dan gemilang. Kalau sudah tua juga bercahaya dan gemilang di usia atau di akhir-akhir usia. Masih ada kesempatan. Cuman yang paling bagus itu sejak muda lagi. Karena syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah, termasuk salah satu yang dapat naungan Allah pada hari kiamat. Nah, mumpung masih ada, kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Setiap bersalah, minta ampun terus. Setiap buat kebaikan, sembunyikan terus. Biarlah Allah yang menyimpan. Sebab kalau awak nyimpan, berkodok tak tengok. Gaya dia, suatu-suatu lapai ke ATM bertengok juga. Sudah itu kadang bateren lah ke orang lain. Cik terennya dan dapat cekonnya. Sudah itu tak awak boleh scan aja nak. Jangan tampil ni tiap tak kira kan. Jadi kaum muslimin, biarlah Allah yang simpan amal kita.
harus ada khabaya, harus ada simpanan-simpanan rahasia kita. Biasa kalau Mbah Rogo kan berahasian simpanan ya, kayak Pak. Nah, simpanan Mbah Rogo berahasia kata umum ke uang. Saudara-saudara, uang saya disimpan di bawah bantal nomor sekian. Tidak ada. Iya. Tidak ada simpanan. Yang namanya simpanan pasti dirahasiakan. Nah, amal kita simpanan, maka mesti sedapat mungkin dirahasiakan. Sedapat mungkin. Ya, kecuali memang harus dinampakkan, karena termasuk dakwah misalnya, atau seperti Nabi SAW sengaja memperlihatkan solatnya di hadapan jemaah supaya orang meniru solatnya, atau ketika beliau haji, beliau juga perlihatkan bagaimana dia amalan haji manasiknya di hadapan khalayak supaya diikuti. Ada demikian juga para ustadz, para ulama yang kadang-kadang juga di berbagai momentum harus memperlihatkan amalnya supaya ditiru dan diikuti. Makanya tidak mudah juga jadi orang yang diikuti, apalagi yang masih hidup. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Ya, tidak aman dari fitnah. Apalagi kalau suka disanjung-sanjung. Kalau semakin tinggi ambung, semakin terbayak jatuh. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi manfaatkan waktu yang masih diberikan muhlah, masih diberikan tangguh. Alhamdulillah kita masih muda sebagiannya. Yang tua pun harus bersyukur juga masih ada kesempatan, Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang amalnya yang penting kualitasnya, baik kualitas niatnya maupun kualitas sunnahnya. Ya, makanya di akhir-akhir usia ini ambil barang-barang atau amalan-amalan yang berkualitas. Produk asli, produk made in langit. Nah, jadi made in langit, bukan made in mujalai misalnya. Kalau sabit kampung orang wangi, orang dan mujalai pun wangi juga kayak dendunya. Nah, musuh waji lah kayak Muhammad dan. Ya, bukan made of dasman, tidak. Ya, atau by dasman, made by dasman tidak. Tapi made by Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung Allah sendiri yang tunjukkan boleh kitabullah. Oleh sebab itu jangan banyak orang nengok-nengok ke kiri kanan. Kita tanya, iya contoh kau Nabi, iya laksanakan. Karena kualitas nomor satu, super quality. Iya, quality kan, super quality. Khususnya yang tua-tua, yang bodoh-bodoh, lambek ngaji ada je lah harapan ya. So di akhir usia dia laporan buat non palsu kawe sebenarnya. Kini cak non asli. Memang kalau alun koko bono le suku jo non kawe. Kadang-kadang kan dah ganti 10 kali kawe tu non asli lu juga ganti. Karena awak awak non mua meriah boleh je itu. Non asli tahan 10 tahun. Non kawe tahun 5 bulan. Lah 10 kali ganti. Ago bezos sepawon misalkan nan KW 2.000, naiko 5.000, tapi lahan 10 tahun. Naiko nan KW tak ulang 50.000 je, tapi tahan lah 6 bulan. Selama 10 tahun per kali ganti. Hah? 10 kali 2 juta, kan matinya. Makanya kaum muslim harus pandai pedagang dulu. Jangan asal muat, jangan asal banyak. Yang penting kualitas. Taib. Kalau ikan, ada ikan muat, ada ikan mahal. Nya siku tapi mahal. Iko sakambui, sakampi, tapi muat. Jadi oleh sebab itu manfaatkan kesempatan yang diberikan itu. Jangan mau barang-barang murah, bikinan manusia, tapi amalkan yang diturunkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang promosi kadang gawat loh, promosi KW le podonan asli. Apa sebab daya beli kita yang kadang-kadang banyak yang lebih rata-rata daya beli kita rendah. Sehingga laku barang KW dia barang padahal ndak jual mahal sono.
asal punya kemauan kuat, diansu pun boleh. Kan boleh diboleh diansunya. Dan asli-asli boleh diansu. Tapi ya boleh, jadi isu-isu aja diansu langsung. InsyaAllah tercapai juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan riwayat dari Mujahid ibn Jabr radhiyallahu rahimahullah, murid Imam Ibn Abbas, dan Anas ibn Malik, adalah seorang ulama tafsir tabi'in. Beliau mengatakan fi qoulihi ta'ala wa la tansa nasibaka minad dunya qala umruka an ta'mala fihi li akhiratik. Jangan kau lupakan bagianmu dari urusan, dari masalah dunia. Coba wasal wa la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Tafsirnya dia umraka, umurmu. Itu kan bagian dari dunia tuh. Umur yang diberikan bagian dunia untuk apa? Anta'mala bihi, kau amalkan padanya li akhiratika, untuk akhirat juga. Kau jangan harusnya. Kau tak tengok makan lah. Makan tak kira jemaah nudus ya. Lah otomatis Allah buat kalau lah mulai tinggal lita. Amak awak macam itu juga. Asal lah mulai lah alang-alang lah mulai masak. Kayak Syekh, waktu nak kenek kan makan pandainya. Lagu adang kenek encik makan. Nana amak buat makan. Anak-anak tukang makan. Kalau nak makannya tahu, anak-anak tahu. Ya, tapi kalau lagu adang tak so encik makan lah. Jadi rezeki yang dimaksud, kita kan selalu menafsirkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan duniamu. Itu tafsir oleh kita kan. Betul, tidak ada masalah. Rupanya dunia yang kita gunakan itu pun harus untuk akhirat. Maka niat makan, Allah ridha orang sahabat, diberinya makan lalu dia membaca bismillah. Lakukan yang baca alhamdulillah. Balabiah jadin sadaqah fi sabilillah. Tidak sisa makanan, balabiah makanan ya. Makanya dapat rezeki banyak, kalau dapat buat gulai lawak, tidak dapat ambil lawak, kuah minimal. Kuah tu laku tuan-tuan. Apalagi kami di Darun Da'alu, kuah tu ya. Kalau salam buat gulai tu, pasti banyak minta kuah. Tu saya bawa kena lawak dah. Nya macam 3 ikunya, tuk siku sang batigo kan. Asal itu minta kuahnya. Saya bawa siku deh. Akhirnya nampunya gulai, tidak dapat ancan. Jadi kuah itu berpahala. Jelas, mana Nabi SAW kalau berlebih sedekah. Nah, itu semuanya ladang pahala. Ibu-ibu yang masak rumah, gaji kecil tak pahala. Cuman, tu dia je, ngibangi tahu, kalau ngibangi, hilang pahala. Sama je awak makan, kalau orang ngibangi, hilang pahala. Makanya Nabi SAW, bila ada makanan yang tidak dia setuju, beliau tidak bahasa awak memocek. Kalau Indonesia memecat ya. Ontok saja gitu, tidak memocek makanan. Tentu memoceknya memecat. Memang bahasa kita ni paling mudah di Indonesia kan. Pocek, pecat. Tidak mencela makanan, Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dicela berarti kita tidak bersyukur. Oleh sebab itu kalau suka makan bismillah, selesai alhamdulillah. Kalau tidak suka, mulai bismillah tidak suka, tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa dia cenai kau masakannya? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ini sudah kemarin. Kemudian kama tadinu tudan. Kan daripada Malik bin Dinar tertulis dalam At-Taurah bahwa kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan seperti itu pula diperlakukan. Wa kama tazra tahsud, seperti apa engkau tanam itulah yang engkau akan petik. Tanam lado, awak dapat kacang hijau, namun ya, awak di musim lado mahir tanam tanam poyo. Tak apa tak tumbuh lado tak bisa. Jadi kalau nak ingin pahala, tanam yang diperintahkan ditanam. Jangan tanam apanya
nyawa. Kan tadi sebut lado buat tanam mau nyoba buah kacang kan tak dah. Jadi tanam yang dia disuruh berbuah seperti yang awak inginkan ya tidak, maka jangan tanam kecuali bibit yang diizinkan oleh Syekh. Jalannya tanah pun berbeza Syekh, kan berbeza tanah sawit ceneko lah, tanah batia ceneko tak apa sama. Kalau limau ceneko lah, harusnya dipelajari. Jika ya jadi itu juga dengan amalan. Ya yo ke amalan, puasa ke amalannya. Ya sih, babi ini ke amalan saya. Kalau tidak bisa disamakan. Oleh sebab itu ikuti SOP yang sudah ditetapkan supaya amalan kita diterima dan dicatatkan. Nah, setelah dicatatkan, jen kodok bono jen kodok dicek. Ya, kodok bono ditengok di apa namanya cetak mutasinya. Mereka hilang. Hilang saldonya. Salah token mereka tak transfer ke uang. Allah musta'an. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kemudian sampai di sini kemana? Jadi apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah taala dalam bab apa bab tadi? Tak lupa. Bahwa amal saleh adalah bekal dan simpanan yang bermanfaat di akhirat. Baik, berkata beliau, akhbarana Abu Husain Ahmad bin Ali bin Al-Husain At-Tawazi Al-Baghdadi telah menceritakan berkata kami Abu Husain Ahmad ibn Ali bin Al-Husain At-Tawazi qala anba'ana Abu Muhammad Ubaidullah ibn Muhammad Al-Jaradi Al-Katib telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ubaidullah ibn Muhammad ibn Al-Jaradi Al-Katib. Qala, dia berkata, Ansyadana Ibnu Duraid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Duraid Al-Lughawi An-Nahwi yang sangat masyhur, salah seorang imam bahasa Arab. Imam bahasa Arab, Ibnu Duraid. Qala ansyadana Abdurrahman yakni ibn Akhil Asma'i, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman anak saudara Al-Asma'i. Al-Asma'i itu Abdul Malik ibn Quraib Al-Asma'i Al-Mausili thumma Al-Baghdadi. Beliau adalah imamnya para penyair di masanya. Imamnya para penyair di masanya disebut dengan syairul muhaddithin, penyairnya ahli hadis, atau muhaddithus syu'ara, ahli hadisnya para penyair. Jadi beliau yang paling ahli bersyair di masanya, di masa beliau. Ya mungkin kisahnya sering tuan-tuan dengar. Tu nak dengar je leh. Lah kalau ada dengar, jangan dengar je leh. Nah, di antara kisah beliau dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Lalu masih terkanang leh. Nan terkanang tunjuk tangan. Nyen cito ke nak terkanang. Nah, kaum muslimin muslim. Abu Ja'far Al-Mansur seorang khalifah yang berkuasa dari Bani Al-Abbas, Bani Abbasiyah. Beliau itu punya hafalan luar biasa. Sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Jika awak kini menilai hafalan ini, tidak masuk dah. Sebab awak lah berkali-kali dengar langsung lupa. Makanya tidak akan ada yang menghargai hafalan hari ini. Sebab apa? Dia akan menilai hafalan itu apa lah? Dia tidak tahu dia nilai hafalan, karena tidak akan tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali yang memang punya kelebihan. Kalau mempunyai kekurangan pasti nak mencari kekurangan uang kojok. Jalan? Dia nak mengalau uang dengan mencari kekurangan. Tapi orang punya kelebihan akan mengalahkan orang dengan kelebihan. Jadi tuan-tuan kalau nak berlebih pada uang, tengok kelebihan. Jalan? Jangan cek kekurangan uang. Ya kalau cek kekurangan uang, pasti cek uang kekurangan kita. Tapi kalau tengokkan kelebihan kita, ya prestasi kita, insya Allah orang akan lupa dengan kekurangan kita, dan kita pun lupa dengan kekurangan orang lain.
Ikutnya payah. Awak nak dia tengok tak nawur, terpaksa tengok kekurangan orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyur kiram. Jadi Al-Asma'i, Abu Ja'far Mansur punya daya hafal yang sangat kuat. Sekali dengar langsung hafal. Kemudian punya seorang hamba sahaya laki-laki, langsung hafal 2 kali dengar. Satu lagi seorang hamba saya perempuan 3 kali dengar langsung hafal. Biasanya para raja, para khalifah waktu itu kalau ada penyair selalu dikasih uang apa namanya? Hadiah, selalu diberikan atiyah istilahnya, hadiah insentif. Asal ada penyair yang menyanandungkan syairnya depan khalifah pasti dapat bonus besar. Kalau kini kan artis besar, bonus besar ya. Itu lebih kurang. Bagus sekali Bayu artis. Nggak benar ya, alhamdulillah. Kalau 20 juta kenek itu enggak? Kenek. Kalau Ustaz? Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di saat itu para penyair yang diberikan atiyah besar sekali. Kalau kini kan enggak. Kalau pandai berlagu dapat bonus besar. Pandai olahraga dapat bonus besar. Tapi kalau prestasi secara ilmiah dapat bonus tidak nawu. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alumpa nanong soalnya juara qari nasional dari Kampar misalnya. Dapat bonus 500 juta. Apa nanong? Hah? Jen 7 miliar le. Muat 7 juta. Apa nanong? Hah? Tidak ada ya, alhamdulillah. Saat ini ada ya. Amakonya tidak kan pernah di Kampar lahir qari nah. Kan tak ada orang? Kan ada orang? Makanya tolong bisa ke bupati awak. Ya supaya bonus tambah. Kau tak ada apa lah sedi kari itu. Lupa sedi. Asli kami dulu kan pay dulu yang suruh naik Hercules dia nak. Hercules? Iya. Tak bang, dia bertimbang, awak bertimbang dulu. Iya. Itu subhanallah. Uang pesawat sampai ke Jogja dan awak naik Hercules sampai Jakarta, Jakarta naik kereta api. Sampai setelah kuyu je badan lah kuyu, abu lah badabu, kain lah babaun. Assalamualaikum musta'an. Tapi jadilah. Sudah itu uang saku. Uang misal dapat 1 juta, awak dapat 75.000 guys. Allah musta'an. Allah kena potong lokasan guys. Setu gini ndak ada lah. Setu lah iba potong kini ndak ada lah. Ah? Setu lah ndak ada lah. Allah musta'an. Jadi Abu Ja'far Mansur memberikan insentif besar para khalifah waktu itu memberikan insentif besar kepada para penyair. Nah, mungkin Abu Ja'far melihat banyak anggaran yang habis untuk itu. Akhirnya beliau persulit dengan syarat siapa yang bisa menyebutkan syair yang baru digubah tidak pernah sebelumnya. Dengan syarat saya tidak hafal katanya. Coba syaratnya dan tidak hafal. Ya kalau pocong kayaknya sekali langsung hafal. Akhirnya berlomba lah para penyair sebab seberat apa media tempat menuliskan syair itu, seberat itulah emas yang dihadiahkan. Kita bayang kawannya sewaga baik buku je jadilah. Batu tulis lain sekilo si lain batu tulis. Awak nak pon apa tu tulis? Pon apa ke tu tulis Pak? Enggak. Bapak boleh Lalu lupa Pak. Lalu lupa tahu lah 0,5 kilo me. Berapa itu? 3 kilo lebih 3 juta. Tetap berlomba orang sampai nak lolok kan. Sampai dapatnya bacong syair tadi. Lapal langsung dek Amirul Mukminin dia Abu Ja'far. Ikon dah lapal dan nya. Nak saya diulang lihat dah. Baca syair sampai selesai.
Kalau 2 kali larang lo dek nan dia nan sebab 2 tadi nan buat hamba tadi nya 2 kali dengar langsung apal indang cayo ndak dan sangnya apal nya ada orang lain dia buat contoh-contohnya di belakang tan dia kan ndak nampak dah ndak nampaknya mendongon dah sangko dia apa dia buat pengumuman gulam kami apal yang syairnya awalnya cendekonya Allah ya Amirul Mukminin. Coba baca sampai selesai dah. Lah 3 kali kan. Lah apa dan nanti tadi kuang je leh. Dan bola ya jari ya. Bola hamba saya yang produksi tadi. Lah apa kau syair cendeka? Apa enggak kamu syair yang begini? Apa ya Amirul Mukminin? Coba baca sampai selesai. Bingung lo penyair tadi. Saya tenang kok gak gue. Padahal saya gubah sendiri tak ngajak orang lain. Ya subhanallah. Akhirnya pulanglah bi khuffai Hunain banyak Arab. Lah berharap tapi ndak dapat. Dia terlampau awak tak tiawak. Nah. Jadi banyak yang kena kejadian para penyair. Nah, Al-Asma'i rahimahullah waktu itu ndak ada sedang di tempat. Beliau kan suka pergi medalan ke pedalaman mencari bahasa-bahasa yang pasti fusha, masih asli. Ini sebagian pakar kita mengatakan bahasa orang Badui itu bahasa pasaran sekarang. Ini kekeliruan yang apa? Sebagian pakar menyebutkan bahwa bahasa-bahasa Arab di pedalaman itu bahasa pasaran sekarang. Tidak salah. Justru di masa itu bahasa fusha itu terpelihara lebih lama daripada perkotaan. Ini asumsi yang barangkali mungkin sepenulisan terlupa barangkali. Sebab saya pernah mendengar seorang pakar mengatakan bahwa bahasa di Baduy itu adalah bahasa-bahasa pasar sekarang. Bukan. Justru bahasa fusha. Imam Syafi'i dulu sering ke Bani Huzail. Sampai beliau dikatakan orang yang paling paham bahasa Bani Huzail. Salah satu kabilah besar di Arab. Nah, beliau sedang berada di Badiah. Sebenarnya sampai di Badiah ada lagi Saleh Iswaila ya. Nyala. Soalnya kalau ada sabu itu ingat-ingat aja. Nah. Uang buah bini anjak tu, terkenal lah. Nah, uang buah bini anjak. Nah, di situ basuh. Jadi kalau muslimin Indonesia pulang, basuh sampainya mereka kan punya nadil adab. Nah, apa namanya semacam perkumpulan lah tempat mereka biasa kumpul syair kan tempat mereka apa namanya ya para sastrawan tu. Nampaklah loyo-loyo sodolah kan, tidak ada semangat lah. Ada apa-apa yang terjadi? Cetonglah kisah tadi. Lapui kami nak monang tak dapat. Apa kata Al-Asma'i? Hadza amrun mudabbarun. Ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Kalau gitu saya akan menghadapi beliau. Dibuatlah syairnya. Itu tandanya mereka imamus syu'ara, imamnya para penyair. Datangnya ke depan Abu Ja'far khalifahnya, kalau dibuka mau kau nampak lah kenal malah penyair terkenal pakai gaya Badui, gaya orang-orang perjalanan jauh. Mana anta kamu ni siapa? Saya datang dari Ardil Mausil, saya datang dari Mausil di Irak. Orang Mausil itu terkenal Badiah, kampung Badui masih di waktu itu kan. Nyandak dulu memang orang asli di situ, cuman tinggal di Baghdad. Contohnya kini di Pokan, mana jinya dan mau mujalainya dan salah kan? Kan tak salah kan? Walaupun sudah mukim di bukan baru, ini mukim dia Baghdad tapi aslinya Mosul. Saya datang orang Badui Mosul. Tuh, abang datang, dangau dan saya dengar ada sayembara dari Amirul Mukminin. Siapa yang dapat membawakan syair yang tak hafal oleh Amirul Mukminin akan dapat hadiah seberat apa media tempat menulisnya emas. Ome saboy tompek menulis syair tu. Tu le berlaku tu dan nyanyi. Dan kan dak wang siko banu asli tu kan. Boleh dan dapat auto. Le. Nya kan pede Amirul Mukminin kan ada manang no. Ndak ada kan berhasil. Itulah sampaikannya syair yang dikenal sepanjang sejarah saat dijajah itu sampai sekarang, sautu safiril bulbuli hayyajal qabil hamidin. Sampainya ada apa begini. Dahulu lah coba mau hafal sapao raya apalagi
Nah, sang Amirul Mukminin payah hafal, tapi orang banyak hafal gini dah. Insya Allah, kalau hafal sudah sabun insya Allah. Tapi harus ada hadiah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah dibacakannya dengan bahasa Arab yang asli, yang banyak di pedalaman, jarang dapat di perkotaan. Bukan bahasa Amiyah, bahasa asli. Banyak Amirul Mukminin tak ngerti dah makna. Sudah itu, antum tak apa hafal ni. Baru pertama dengar kata-kata itu kan, akhirnya tak hafal dia dah. Tak hafal dia Amirul Mukminin. Tentu yang kedua juga tak hafal. Yang ketiga juga tak hafal. Akhirnya ngaku, dicoba ya deh, panggil, Gulam, hafal dah nyanyinya. Dan coba lu ambil, coba sampai tak sakit. Tak sakit. Yang ketiga, lebih tak sakit lah. Akhirnya bangi. Terasa embo menteri tolong bayu kayaknya. Mereka kalau orang Arab itu berjanji wajib ditepati. Aib bagi mereka tidak menepati janji. Kalau awak biasa janjinya. Kalau awak biasa janji ke awaknya. Itu bezo orang Arab juang. Wah. Kalau Arab kalau janji mesti ditepati. Apapun harganya. Kalau kita janji capek ndak apa nak bayu kira. Ndak apa nak bayu itulah Allah musta'an. Jadi kalau ada orang Arab kini lah berubah, toge dek wang. Gai mungkin tak kena awak. Iya asli. Tanya kayak sopir dulu, apa dek sopir musim haji tu banyak ambil lambe motor deh. Kalau alun dibebaksis nomo. Baik serial sang, 2 rial sang kan bolaju. Gasan jadi oli campur tuh. Jadi bis tu mau laju kalau ada oli campur. Iya ada tukang komponen dok baik ke kloter dok. Kalau nak ambil lambe je tiba jalan, coda-coda motor apa je, motor tersumbe apa, saringan bensin. Dah mau jalan lebih sudah. Telah ngerti jangan dulu. Komponen 2 rial sang, 2 rial kali 50 orang 1 rial. Kira-kira telusuri ternyata nomor pertama maju jemaah Indonesia. Lu mulu ada ibu. Sudah itu jadi beban. Allah musta'an. Ala kulli al muslimin. Jadi diberikan bokamai media sampai orang menulis syair tu. Tak punya asma'i tak maaf dan Amirul Mukmininnya. Nyo syair go dan tulin di sebuah tiang. Dan dapat batu pualam warisan ayah di situ dan tulinnya pualam kan mahal kan, batu pualam sebuah tiang dari batu pualam di situ dan tulin kalau Amirul Mukminin Prolujo diangkat kami tak tolong ambil anggota Kopassus sampai orang untuk mikui entahnya kalau salah seorang Pak Dandim dulu waktu di sebuah kajian. Kalau tentara apa kekuatan pikulnya Pak Heran? 250 kilo tolok mikue sandek tentara. Ndak bagat nah? Kalau sat berapa sekali pikul? Jadi kalau tabang waktu buat dia tentara tu wajarnya. Tolok mikue 250 kilo. Tuan tu tumbuh. Tentu kekuatannya tuan. Semoga Allah memelihara mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berarti kalau tahulah 2 ya. Bampek mangke. Berapa boy? 800 kilo. Berapa itu? Dia tahu nek menteri lah. Abi kas negara. Tak cukup dah Amirul Mukminin bisi orang kan. Tak pejang mesti di bandnya. Mesti di band. Cuma dia sabuin bisik-bisik kadang-kadang. Pahamnya? Lah terpaksa khalifah minta belas kasihan al-Asma'i. Apanya al-Asma'i ya Amirul Mukminin? Saya siap untuk tidak menerima hadiah itu. Tapi dengan syarat. Tolong kembalikan apa yang semula berlaku sejak zaman dahulu. Setiap penyair itu berikan insentif mereka.
Hanya itu. Nggak hal mahal nah. Udah habis kas negara deh kan. 2000 berapa APBN gini? 2.800 triliun. Habis dah. Dikembalikan ke negara. Tapi tolong insentif penyair tetap diberikan. Berapa banyak lah. Sekali bay 5 juta, satu orang berapa itinya? 50 juta punya. Kan tak usul 1 triliun tak hilang daerah. Akhirnya berjanjilah khalifah untuk memberikan insentif tadi. Itulah al-asma'i. Lah mau cerita aja diri aja. Kalau lah cerita memang suka tuan-tuan memang. Memang sehobi kita nampak. La haula wala quwata illa billah. Jadi Ibnu Akhil Asma'i dia mendengarkan dari pamannya an-rajul min ahli al-Basrah, seorang laki-laki dari ahli al-Basrah mengatakan, "Fama laka yawmal hasyri syai'un siwa alladhi tazawwadtahu qabla al-mamati ila al-hasyri." Tidak ada bagimu pada padang mahsyar sesuatu yang bermanfaat kecuali yang telah kau kumpulkan sebelum mati untuk di padang mahsyar. Kumpulkan sebelum mati kan tak untuk padang mahsyar ke sebagai enggak, yang kau kumpulkan sebelum mati untuk menghadapi hari padang mahsyar. Itu yang akan bermanfaat. Iza anta lam tazra' wa absarta hasidan nadimta 'ala at-tafriti fi zamanil bazri. Kalau engkau tak pernah menanam lalu melihat orang panen, engkau akan menyesal kenapa menyia-nyiakan waktu di masa menyemai. Kan ya? Lah nampak siralah dua kawan tu. Baunya nyosel. Potang di bon sono deknya tapi ndak amuk. Apa sebab? Tadilah isu-isu orang. Kan masih ada besok-besok lagi. Atau alasan dan sebagainya. Demikian juga sekarang, berapa banyak orang sudah terbentang di depannya kebenaran. Iya dah? Jole. Empek copek bono tabat lenang ni. Jangan copek-copek no tabat ni. Sehingga di zaman zaman dulu, di sebagian masyarakat, bahkan di Turki pun seperti itu sampai sekarang. Orang tak mau naik haji sebelum umur 40. Apa sebabnya? Kalau haji umur 40 tak dapat, buat dosa lenang. Itu bahasa mafhumnya ya. Artinya berat kita untuk pegang jadi haji itu. Tak bebas lagi. Tak tobo kopi haji dulu orang. Artinya apa? Masih ada tersisa niat untuk berbuat sesuatu yang tak sesuai dengan Pak Haji. Oleh sebab itu maka mereka undur sampai ini. Rupanya umur tak sampai 40. Dikisahkan oleh seorang syekh, saya lupa Syekh Khalid Al-Musli atau selainnya, ketika ada seorang laki-laki bertetangga berteman, dilihatnya tak nampak temannya di masjid lagi solat. Lalu dia datang berkunjung ke rumahnya, telepon, akhi saya nak berkunjung, silakan. Sampai di rumah cerita basa-basi, cerita sebenarnya ada yang saya nak sampaikan. Saya juga tidak punya waktu lama, udah lama kita tidak jumpa di masjid. Orang kalau itu datang dia kembali. Kalau itu datang dia kembali. Subhanallah. Ya akhi, saya saudaramu. Lambat mati langnya. Datuan mati tang sati molemunya. Ayan potang mati 98. Dan bom 40 kininya. 8 kurang 50, 40. Le 58 tahun ni soal. Rencana tobat soalah dokek-dokek. Subhanallah, dinasihati dan nasihati tidak mau menerima. Pulanglah kawan. Setelah asar dapat berita, telepon langsung bahwa si fulan dalam perjalanannya ke Damam kecelakaan maut dan mati. Subhanallah, ini ibrah bagi kita kaum muslimin dan muslimat rahmatullah
maka gunakan yang akan kita petik itu yang kita tanam. Yang kita petik itu kita tanam. Untuk apa? Hari di padang mahsyar. Bukan hari pasar. Nah, adanya bertanam untuk hari di pasar, enggak untuk di padang mahsyar. Dan alhamdulillah Allah tidak jadikan yang ditanam untuk buka pasau dengan yang ditanam untuk buka padang mahsyar. Kan enggak bertentangan dah? Enggak ada bertentangan. Alhamdulillah. Kita mencari penghidupan yang halal lillah untuk keluarga itu juga pahala. Masuk waktu sih. Ya kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Husain ibn Al-Fadl Al-Qattan.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Husain ibn al-Fadl al-Qattan al-Baghdadi thiqatun qala anba'ana Abdullah ibn Ja'far ibn Darastuyah atau Darastuwaihi. Naam, yang dikenal dengan Abu Abdullah An-Nahwi, dengan Abu Abdullah An-Nahwi, seorang ahli bahasa dan juga thiqah. Qala hadatsana Yaqub bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Sufyan Al-Fasawi, sahibu penulis kitab At-Tarikh. Qala wa za'ama Syihab ibn Abbad Al-Abdi Al-Kufi annahu balaghahu, bahwa sampai kepadanya anna Sufyan, bahwa Sufyan yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri Abu Abdullah Al-Kufi 161, Amirul Mukminin fil Hadis dan Syekhul Iraq wa faqihuha, kana yatamassal bi abyatil A'sha, dia membacakan kembali atau sering membacakan kembali dengan penuh penghayatan. Yatamassal yaitu menghayati dan membacakan sebelum hayati syair-syair Al-A'sha. Al-A'sha ini adalah seorang penyair kelas tinggi di masa jahiliyah. Digelar Al-A'sha karena matanya agak kabur. Seseorang disebut Al-A'sha bila pandangannya agak kabur. Digelar dengan Abu Basir, digelar dengan atau kunyahnya Abu Basir. Hidup di abad ke-6 Masehi. Idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, apabila engkau tidak pergi berbekalkan ketakwaan, walaqaita ba'dal mauti man qad tazawwada, lalu setelah mati kau bertemu dengan orang yang berbekal, nadimta ala alla takuna kamithlihi wa annaka lam tarsud bima kana arsada, kau pasti menyesal kenapa tidak seperti dia, kenapa tidak seperti dia mencari apa yang dia cari. Kalau arsada atau dari rasid, mengumpulkan saldo, ya, karena rasid itu adalah saldo simpanan. Jadi arsada maknanya dia mengumpulkan pahala atau kebaikan yang disimpan. Jadi kamu menyesal kenapa tidak seperti dia dan tidak mengumpulkan apa yang dia kumpulkan, berbekal apa yang dia siapkan. Sama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ibarat orang merantau. Kita sama-sama pergi merantau. Kawan merantau berhemat untuk pulang. Kita boros dihabiskan di perantauan. Pas umur sampai nak menikah, kawan pulang, awak tidak dapat pulang. Akhirnya sang tunangan karena kita tidak pulang diambil orang. Akhirnya pusing surang. Jadi kalau muslimin banyak terjadi. Jadi karena tidak pulang-pulang, janji setahun 3 tahun tidak pulang. Akhirnya kawan yang sama merantau cintanya berpaling. Ya tunangan, kedua orang karena tunangannya. Akhirnya dipinang oleh kawan sendiri. Sakitnya tuh waktu itu, jangan sekarang. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi ini bahasa. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama saja, ya, menerima walaupun ini syairnya syair jahiliyah, tapi kebenarannya memang sesuai karena orang jahiliyah itu kaum muslimin harus diketahui. Orang jahiliyah tidak semua yang mereka kerjakan salah. Jelas. Sodon dibuat orang jahiliyah salah. Nah. Misalnya Abdullah ibn Jud'an, seorang saudagar kaya dan pemurah di masa jahiliyah. Sampai-sampai saking banyaknya 1000 ekor onta setiap musim haji dia sembelih fi sabilillah. Awak siku kambingnya
Subhanallah. Bapa coron paling muah. Nah, ini bicara bukan tentang orang yang tidak mampu, ini bicara pada orang yang punya kelebihan. Ini masalahnya. Orang yang punya kelebihan. Kita orang kaya ramai, tapi yang percaya diri untuk jadi orang kaya tidak ramai. Kadang percaya pede lo musikin leh pada orang kaya. Tadi ada yang kawan lama kan, ini orang kaya, tapi takutnya untuk ditinggalkan orang. Awak musikinnya tidak takut tinggal doang. Ini orang kaya takut tinggal. Wong kaya tolak doang tinggal. Mungkin tak maaf juga kaum muslimin. Wong kaya buat salah ya. Orang kaya bila bikin kesalahan tak contoh musikin lah. Kalau awak yang musikin bikin kesalahan langsung dihajar oleh kawan, ditinggal, tak semangat jawab dudanya. Coba orang kaya buat salah, lobby para itu salahnya tetap semangat juga. Tetap semangat. Ya, soalnya manusia sih sila. Soalnya tidak ada itu doh. Orang kaya tidak akan ditinggalkan orang. Tidak pun sepaham akan contoh-contoh sepaham nyuruhnya. Makanya harus pede. Ini banyak orang punya jabatan tinggi, kuat, posisi kuat, terpandang, tapi di tangannya dan nampak kebenaran tidak berani dia. Apa sebab? Seperti Heraklius dulu. Heraklius, kenal ya? Kaisar Romawi zaman Nabi SAW. Dia saking hormatnya, makanya surat Nabi masih terjaga. Ya, sallallahu alaihi wasallam masih terpelihara di Kaisar Romawi. Sebab dia pelihara surat Nabi itu, dia hormati, dia cium surat Nabi. Sampai dia katakan, andainya saya berada dengan Nabi itu, saya yang akan basuhkan kakinya, buka pasangkan sendalnya. Cuman masalahnya tadi, dia tidak pede untuk masuk Islam. Apa sebab? Takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Padahal Fir'aun zalim tidak takut ditinggalkan rakyatnya. Apalagi beliau yang adil seharusnya tidak takut ditinggalkan rakyat. Tapi begitulah syaitan menggambarkan musibah lebih besar daripada keberhasilan. Iya tak? Jadi oleh sebab itu antum sebelum jadi orang kaya harus punya mental kaya dulu. Jadi ya, ini kalau minjam istilah seorang ustad, ya seorang ustad, awak PNS tapi mental tak mental PNS-nya. Tercuna pun koswin abad. Siapa nama PSC tunjuk tangan. Ini ustad PNS tapi mental tak. Kenapa koswin? Ustad abad dan tak pernah jadi PNS na. Kabar-kabar PNS panakwi pada nonda PNS lah iya lah kabarnya jangan saya kau takut lo jadi PNS nih. Jadi kaum muslimin dan muslimat nanggung takut. Jadi kaya tapi penakut ini tidak bagus. Tapi orang kaya itu harus jadi pemberani. Maka yang berani seperti Abu Bakar. Coba yang 10 yang dijamin masuk surga berapa orang kaya? Non kaya dan 10 orang. Abu Bakar, Utsman, Ali tak kaya mesti. Abdurrahman bin Auf. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? La, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah. 6 orang kaya, pemurah. Siapa? Nah, jadi kalau muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang kaya yang berani mengambil keputusan jadi orang hebat. Sampai Zubair bin Awam itu ketika meninggalnya banyak utang, tidak banyak orang. Sekitar 1, sekian triliun. Nah, itu apa? Untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membantu kaum fuqara, kaum muslimin, membantu para janda dan sebagainya. Utang 1, triliun siapa pun tolak. Cuman asetnya setelah dikumpulkan warisannya bisa menutupi utang itu.
Awak jangan sembarang berutang. Sembarang berutangnya pikir dah lo. Nah, apalagi anak-anak awak nak contoh anak Zubair bin Awam tu kan. Iya. Anak Zubair bin Awam, Abdullah jadi khalifah. Mus'ab bin Zubair bin Awam jadi gubernur Irak. Bini ancak dua. Tak sarang tau. 6. Ancak dan cerdas. Terkadang lagi kisah bompek pada Ali Hijr Ismail kan. 6. Kemudian Urwah bin Zubair jadi salah satu 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, kalau itu tidak akan membantah sudah itu. Ya tak sih? Jadi subhanallah, kayo tapi anak jadi. Awak sudah tidak kayo, nak. Jadi ada kesalahan kita sebenarnya kaum muslim. Kita tidak berani memposisikan diri pada posisi yang sebenarnya. Jadi ilmu meminjam istilah seorang dai atau seorang syekh yang mengatakan orang kaya muslim itu ramai, tapi yang punya mental orang kaya itu sedikit. Tidak cayo dah. Mosongnya bisa mancai dia. Ya kan? Nanti kalau dampen kok bilo kan dapat lagi kan itu. Padahal mereka tidak. Mereka orang kaya lah punya keahlian, lah punya modal, lah punya pendapat tetap. Takwi je lah masuk tak dapat balik. Kan ya? Kan termasuk awak ke? Termasuk kita. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Termasuk kita mental. Jadi awak terlambat pembinaan mentalnya dulu. Tiba-tiba pitilah banyak, semangat musikinmu. Kalau musikin takut masuk, kan amak dulu kalau makan apa wak? Makan nonong ayam. Ya kalau lobby saya ambil apa nyamak wak? Hindang nak makan suaginya, kan itu? Kan itu? Apa sebabnya takut nak makan suagi tu? Tu kalau tabonya mental kini ke ayah-ayah mak awak kini lah. Banyak bang basi semua tu. Sebab apa? Kini berbezo lah. Abin mohnya. Beko ndak tak makan beko lah makanan bau lo lah. Kan iya sih? Kan bapak so anak mabin gini, manangi lah nak kena paso makan. Kalau awak dulu manangi kena togang. Jadi memang makannya buat nangi juga. Dulu kita nak nambah dia, kena wangi. Itu manangi dulu lah. Sampai cito kan. Dia lah makan sodo, nyesang lah kan. Dua dia kayaknya sodo minta tambah lehnya kan. Ini banyak sono makan dia lah. Tapi dia ibu baben juga kan. Jadi kaum muslimin muslimat. Kini kan tak macam itulah. Bawa sabun, wang, abin mah. Ya sampai ndak habis. Kalau dah lu sampai anak ndak habis, sayang-sayang mak bagusuk pungo macam ikut ya buat mo nak ianya nya. Dan dia abin langsung sodonya nya. Beginilah banyak piti macam itu je lah. Dia kui, dia lah ndak kan belanda kan sukses program bupati pencegahan stunting. Jadi kaum muslimin masa gitu juga dengan infak. Orang dulu infak tu nya di sok palo disimpan piti waktu itu. Kalau kini di di ATM di Bank 6. Jangan sambung je lah. Dulu 1,000 tolaknya. Kini jangan main 1,000 je lah. Terambik kita nah. Jadi kaum muslimin. Jadi mental tadi. Baik, jadi kamu akan menyesal ya. Yang kedua kaum muslimin, orang jahiliyah dulu itu mereka sebenarnya seperti kita hari ini, sebagian kita punya wawasan keagamaan umum. Tak ada orang Islam yang tak ngerti kan makna takwa. Ada orang ngerti tak? Ada orang Islam yang tak tahu takwa kini? Tak ada, tanturnya beriman dan bertakwa. Tapi contoh apa mencapai iman dan takwa? Tak tantur dia dah. Ada orang cerita takwa dengan selawat sambil menari. Takwa je namanya, lagu selawat takwa. Allah Ustaz. Dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqah. Bila engkau berangkat dari negeri dunia ini ke akhirat tanpa berbekal takwa. Berarti orang jahiliyah tahu takwa? Tahu.
Cuman mereka, tadi kan cerita Abdullah bin Jud'an ya, belum selesai. Beliau 1000 ekor onta ditumbangkan untuk makanan jemaah haji setiap tahun, gratis. Sampai dibayangkan, disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Muhammad bin Umar al-Waqidi dalam Maghazi, itu kancah-kancahnya itu saking besarnya, orang naik kuda atau naik onta tidak perlu turun ngambilnya. Jadi apa istilah ini? Drive thru. Apa arti itu? Hah? Makan sambil jalan gitu ya? Gak salah terjemahan, sabun lah. Jadi bisa diambil sambil naik mobil, sambil naik onta. Itu kayak naik hidangan, hah? Sedikit, subhanallah. Cuman masalahnya dia tidak punya iman, sehingga dikatanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ala yanfa'uhu dzalika fil akhirah ya Rasulullah, bermanfaat tak baginya itu di akhirat? Kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, enggak. Apa sebab? Li'annahu lam yaqul yawman Rabbi ighfirli yawmaddin. Enggak pernah mengucapkan ya Rabbi ampuni saya pada hari kiamat. Apa maknanya? Dia itu bukan untuk ke padang mahsyar, tetapi untuk kesohor dan popularitas. Pemurah, karena ada orientasi orang pemurah supaya dicatatkan di museum Muri. Apa Muri itu? Museum Rekor Indonesia atau Guinness Book. Contoh misalnya buat memasak panen tua paling banyak se-Indonesia. Sudah itu basi tak buang. Itu apa guna? Supaya dicatatkan di Muri, Museum Rekor Indonesia. Itu bermanfaat? Kosong. Tak lillahi ta'ala. Tapi kalau buat ampera Jumat misalnya, lillahi ta'ala, lillah wa, nah, insyaallah bermanfaat. Tak banyak tapi lama. Misalnya sang lama makan lama bayu tak kena lewat dah. Apalagi lama makan tanpa bayu. Kan ya? Oleh sebab itu doa tahu syekh. Nak lait tahu nawu. Kemudian diberikan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, semoga yang ikut dan berpunya andil Allah berikan keikhlasan. Biarlah Allah yang simpan. Sebab kalau kita yang simpan selalu kita sia-siakan. Taib, masih ada 2 lagi ya. Kita teruskan. Kan bau ngaji kalau ayo petang mah. Hah? Kan suagi masih ayo lah. Oh labi, labi. Taib. Taib. Mana labi nalun tak apa. Qala akhbarana Ibrahim ibn Umar al-Barmaki, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Umar al-Barmaki, kalau lah makan kambing, lah makan kabau, lah makan sapi tu tak copek je pulang lah, lama aja lah tak isah. Lah habis korban. Alul lah. Ada tu. Beko kalau loyo makan daging aja banyak ni. Pinang kanan tensi na yo. Qala anba'ana Muhammad bin Abdullah bin Khalab ad-Daqqaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Khalab ad-Daqqaq sahibul fawaid. Qala hadatsana Muhammad ibn Salih ibn Zarih al-Ukbari, telah menceritakan kepada Muhammad bin Salih bin Zarih al-Ukbari. Qala hadatsana Hannad ibn Sari, telah menceritakan kepada Hannad ibn Sari sahibu kitab az-Zuhud, penulis kitab az-Zuhud yang masyhur. Qala hadatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi, syekh fikih di Kufah dan guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. An Sufyan, dari Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, an rajulin, dari seorang laki-laki, anil Hasan, dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala,
annahu kana yatamatsalu hadzal bait idza asbaha wa idza amsa. Al-Hasan Al-Basri sering menyenandungkan bait-bait syair ini di waktu pagi dan petang. Tapi tidak zikir pagi petang deh ya. Istilahnya untuk menyemangati diri. Kan boleh oleh sekalinya tak? Kan boleh bersyairnya? Hah? Nah, untuk memberikan semangat pada diri. Nah, sebagian kan langsung lah harus mutlak deh kan. Allah musta'an. Asal banasyid kan la qalu dari Allah musta'an. Yasurrul fata ma kana qaddama min tuqah. Seorang pemuda akan senang bila melihat apa yang dia siapkan dari ketakwaan di dunia. Idza arafa ad-da'a allazi huwa qatiluh. Apabila dia tahu penyakit yang menyebabkan dia terbunuh atau mati. Artinya maksudnya adalah kalau dia bertakwa dan tahu penyakit mana yang berbahaya, maka dia menghindarinya dengan ketakwaan tadi. Dia takut kalau mencuri ini membunuh kita, kalau berzina ini menghinakan kita, kalau berjudi ini merusak kita, kalau mengkonsumsi narkoba ini mencelakakan kita. Nah, bila seorang pemuda itu bertakwa, tahu dia penyakit yang akan membahayakan. Kalau dia tidak bertakwa, tidak. Makanya seseorang yang bertakwa pasti akan senang hidupnya, dan yang tak bertakwa takkan pernah menghadapi kesenangan hidupnya. Orang curi tidak pernah tenang, orang berzina tak akan pernah nyaman, orang berjudi akan selalu risau. Nya kawan kan ibu judi tahu ini. Kalau awak tidak akan nyorah, menang tidak boleh wanti. Kan itu penyakitnya. Kalau berjudi itu, kalau kalah awak ya, tidak akan awak nak abu wanti dah. Awak pasal kawan main dia. Kalau menang, awak lepas dia kawan. Oleh sebab itu kita tahu ini mencelakakan. Demikian juga dengan mengkonsumsi narkoba, akan ketergantungan yang mencelakakan. Maka orang yang bertakwa pasti senang selalu, dan yang tidak bertakwa pasti manyang selalu. Amba'ana Abu Abdullah Muhammad bin Wahid ibn Muhammad ibn Ja'far telah menyampaikan kepada kami, menceritakan Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Ja'far qala akhbarana Muhammad bin Abbas, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Abbas, barangkali Muhammad ibn Umar bin Abbas bin Hayyu al-Baghdadi kalau saya tidak salah. Qala akhbarana Ahmad bin Sa'id As-Susi, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id As-Susi qala hadatsana Abbas ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abbas ibn Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi Abu Muhammad, murid Yahya ibn Ma'in, penulis atau periwayat kitab At-Tarikh dari Ibnu Ma'in. Qala Yahya ibn Ma'in, berkata Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in adalah ikon ilmu jarh ta'dil, ulama hadis besar. Itu sejawatnya Imam Ahmad, temannya rihlah kemana-mana menuntut ilmu. Ini adalah Yahya ibn Ma'in. Kalau boleh mengatakan, kalau meminjam istilah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi terhadap Imam Ibn Taimiyah dengan Al-Mizzi. Al-Mizzi ahlinya di sanad, rijal. Bukan ahli yang lain, tapi itu yang paling menonjol padanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ahli juga di situ, tapi yang paling menonjol matannya, pemahamannya. Jadi bila bertemu Ibnu Taimiyah dengan Al-Mizzi disebut ijtama al-matnu was-sanad, bertemu sanad dan matan, maka hadis kuat. Demikian juga dengan Yahya bin Ma'in dan Ahmad. Ahmad dari sisi fikihnya lebih menonjol daripada Yahya ibn Ma'in, tapi dari ilmu rijal Yahya bin Ma'in ikonnya. Jika bertemu Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, maka bertemu sanad dan matan. Apa kata Yahya bin Ma'in? Beliau juga mengandungkan syair ini, wa idza iftaqarta ila az-zakhairi lam tajid zukhran yakunu ka salihil a'mali. Apabila kamu membutuhkan simpanan, tidak akan kau dapat simpanan yang seperti amal-amal saleh.
simpanan yang paling berharga itu adalah amal saleh. Oleh sebab itu, maka kesempatan yang masih ada, dengan kemampuan yang masih diberi, daya yang masih kuasa, maka manfaatkan itu untuk berbekal sebanyak-banyaknya amal saleh. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, istilah amal saleh itu dalam Islam sangat mudah dan sangat luas. Ada yang ibadah mahdah, dan ini harus didahulukan, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kemudian akidah kita. Ada yang bersifat sosial, yaitu muamalah kita. Daripada kita bermuka masam, lebih baik bermuka manis. Karena muka masam itu tanda tidak bahagia. Tidak mungkin kita membahagiakan orang, awak aja tidak bahagia. Walaupun tidak bahagia, pura-pura bahagia aja lah. Babanta je bini duma, jen buang cepaso baban, tentang. Duma lah kusui jawa. Tiba di lu kusui je terbilau, tiada selesai ni. Fahamnya tak? Kok banta wak duma, jen bokalu. Jelas? Ya, caklah duma aja lah. Sekau ketika di luar bahagia, pulang bekolah, letak lah cerah wajah abang lihat mainnya. Ayo lah nampak cakonya. Misal. Lah cerah di luar gitu. Kan di luar juga ndak cerah. Atau membantah di luar, jangan dibawa ke rumah. Nah, makanya kok fungsi seorang istri di rumah juga harus menyenangkan suami bila pulang. Jangan tambah kusuk di rumah. Ya, di lula ndak selesai, dalam tambah kusuk. Itu juga fungsi ini harus. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya sih. Jadi podo ndak bahagia, condo bahagia. Nan cak ya lah tengok. Fahamnya? Cak lah tengok, jangan tengok. Tengokkan maksudnya. Nah, yang bagus-bagus saja ditengokkan keluar. Apa je? Tak salah dengar tadi tu, salah dengar. Bukan cak tengok aja, tapi tengokkan gitu. Nah, yang tuan-tuan mau capek apa mbak? Mancinan mata kena rancak mama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga, ya, banyak kan dalam bekerja, kalau bisa dipersulit, kenapa kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Antum di pusat kekuasaan, kalau ingin dikenang sepanjang masa dengan kebaikan, permudah seluruh urusan. Tidak lama tu karena uang, ya, orang yang mempersulit hilang cepat sebutannya. Tapi orang yang permudah lah berkali-kali bertukar kekuasaan, masih teringat orang. Jadi lo kan datang contoh Pak si fulan dan sebagainya. Kapan kita buat? Ketika kita pegang itu. Kalau lah sudah je baca itu aja lencinya. Potangnya kini tak guna lah. Lah pensiun baca itu. Nah, gunakan. Ketika kita menjadi sumber ketaatan umat di saat kita sedang memegang tongkat kekuasaan, itu yang akan berhasil untuk kita. Tapi justru menjauhkan orang dari Allah SWT, menjauhkan dari Rasulullah SAW di saat berkuasa, itu yang akan menjadi sumber laknat. Jelas? Dan apalagi kita yang tak punya apa-apa ini, semasa hiduplah kita untuk berbekal tadi. Sebab itulah yang tak ada yang lebih bermanfaat, kata Yahya bin Ma'in tadi, kecuali amal saleh. Dan saleh itu banyak. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik, dan tentu saja untuk tahu itu ilmulah jalannya. Itu sebab rahsianya, siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Dengan ilmu ni banyak yang awalnya kita tak tahu jadi tahu. Semalam saya cerita semalam malam cerita dengan saudara saya. Sudah selama ini hidup baru tahu dia bahwa antara azan dan qamat maghrib ada solat sunatnya. Baru tahu. Tak terlalu lah.
Ini saluran disumbek-sumbek doang guys. Ada sebagian yang memang tak setuju ni disampaikan. Apa sebab pocah umat dia? Apa dong pocah umatnya? Menyampaikan sunnah Nabi pocah umat. Di mana pocahnya? Nyuruh orang awalnya tak solat, sekarang disuruh solat. Salat sunat. Dan muakkad lagi sunatnya. Di mana? Alhamdulillah sebanyak ini saya sampaikan tak ada umat yang pocah. Justru yang memprovokasi tadi yang pocah umatnya. Awalnya ada pernah ditanya, Ustaz apa hukumnya? Salat sunat setelah azan maghribnya. Langsung itu dek Wahabi dunia, tak ada orangnya. Di mana kok langsung ke Wahabi juga ya? Manir pada daging korban nih. Di mana ada Wahabi? Itu dari Nabi, bukan dari Wahabi. Alhamdulillah saya ketika menyampaikan di berbagai tempat, saya menggunakan bahasa proposal. Ini proposal. Kan seperti yang anda ceritakan, pernah saya terlambat dari Pekanbaru ke suatu tempat itu gara-gara salah informasi. Kecen bulia masuk lewat Chevron dek kawan kosan tak bulia, tak ada pas dah. Awak dek pertama baik kunjungnya lah. Kosan tak boleh masuk tau sebab dek belakang ni. Sudah terlambat. Pas azan sampai, awak dek nak azan, antu nak dapat je pahala. Tak. Pahala azan bobang pahala dongon azan ni mak lupa bang dongon azan. Kalau langsung masuk WC dapat menjawab lah. Ndak mau tunggu dulu. Oh sak muayu bang. Wudu alum batal leh tapi wajib dibatalkan. Fahamnya kan? Tak ya faham dah. Nyalun batal dah tapi wajib dibatalkan. Tu jalannya ngaji lewat Sahih Muslim dia kali. Jadi kaum muslimin. Akhirnya tunggu selesainya azan baca doa. Apa pahala? Dapat syafaat Nabi insya-Allah. Nu dak awak syafaat. Macam nak berdosa je. Kita yang banyak-banyak dosa berharap syafaat Nabi barangan. Selelok alun selesai baca doa le qamat langsung. Astagfirullah. Alun selesai memang. Tapasul je masuk. Sudah itu ayat pendek lah kasan. Sudah qamat capek ayat pendek, tinggal serakaat tasarkaat dua rakaat dan tinggal. Jamai nak dapat rakaat kedua lah. Sudah itu dan ubah dan sana nak ikut tadi temaran. Ikut dia nak ikut terzalimi tak pasal menyampaikan apa, tapi ibaratnya kau proposal. Ibaratnya proposal. Andainya ditemu proposal ambo akan bersyukur pada Allah, terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan khususnya pengurus. Tapi kalau seandainya tidak temo dan kan berhenti dan ajun tahuiran akan tetap saya ajukan sampai tuan-tuan terima. Dah bahas. Alhamdulillah tidak ada wangi lah. Kan permintaannya kan tidak pasur. Tidak ada wangi alhamdulillah. Buktinya bulan 8 diundang lihat deh. Berarti tidak wangi dah kan? Nah, dan bahas tu dulu dah wangi lo nanti alih tu tahuinya kan. Baca lah masalah lain, kajian lain. Tapi belum berubah lah. Belum berubah. Setelah berubah, bulan kedua tak juga bulan ketiga, alunnya berubah. Ada balik alun tadi dia. Contoh proposal potong alun disetujui dia. Barangkali ada syarat yang kurang dan tambah syarat. Tambah lo fadilat lah kan. Alhamdulillah bulan isu dulu lah. Kan tak bangira bukti tetap jadi diundang. Sampai kini masih diundang. Lapor oleh tahun loh. Sejak 2009. Ayam metong dia. 22 tahun alhamdulillah. Tak wangi orang. Tu di mana lah tak macam walaupun. Sebenarnya tergantung kita bagaimana menyampaikan. Karena kan tak pernah dipaksa. Tak pernah dipaksa. Buktinya kalau solat di masjid yang langsung qamat langsung luak solat, tak masalah. Tapi kalau ada yang menunggu, kita solat sunat. Jelas? Ada itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi banyak yang ulun sampai. Sebab apa disumbek-sumbek doang ke? Ya, buat fitnah itu gara-gara apa orang bertanya tentang hukum langsung ke Wahabi. Apa gunanya buat jadi itu kalau tidak dia memfitnah? Rupanya di situ ada
inantalah tantu dalil. Ustaz jangan sembarang ngomong. Itulah masalah. Kalau ustaz sawit sembarang ngomong, antu tak tolok datang suara dia. Ya tidak datang saja dulu lah. Apa sebab inilah sembarang ngomong. Ada 5 hadis do ustaz ninya. Kalau ustaz tak punya buku ada do madayan. Apa ngurus do? Nah. Artinya apa? Inya semangat nak menjatuhkan, akhirnya terpleset sendiri. Nyapa dek tak lewat no tontonnya Wahabi no. Hah? Pada itu pilih mantu. Ya, Wahabi no ndak tahu hakikatnya. Ya kecuali zaman dahulu di abad keempat lah tak apa itu dilokin dek ke orang kini. Akhirnya jadi caco akhirnya nenonya dek baca caco Wahabi tahu ini. Padahal kalau sono ngaji kan ada nyebut Wahabi nah. Kan tak sabut lah. Kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju amalkan. Tak setuju cedalu ilmunya. Lendak jumpa suah. Tak basuh apa caranya? Kalau lah basuh, usahakan untuk memahami dan mendalami setelah itu diamalkan. Sebab rugi kalau tak mengamalkan yang asli. Wallahu musta'an. Jole. Jole sudah lah. Kalau belum tambah lah. Terima kasih dan mohon maaf. Dan nampaknya agak panjang juga kena ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.